Bapak Ibu Saudara, tema yang saya sampaikan hari ini, saya berikan judul pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan tidak mengecewakan. Saya ambil dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan membaca untuk kita semua. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita adalah pengharapan tidak mengecewakan. Mungkin di antara kita ada yang berkata seperti ini ya, aku mau begini, puji Tuhan, berhasil. Aku akan begitu, puji Tuhan, berhasil. Namun kita tidak pungkiri juga, Bapak Ibu Saudara, mungkin di antara kita ada yang berkata, aku akan ke sana. Ya, kecewa. Di mana Tuhan? Aku akan ke sini. Ya, kecewa. Di mana Tuhan? Saudara, realitanya adalah ternyata pengharapan itu mengecewakan, saudara. Tidak semuanya kita bisa dapat, tidak semuanya kita bisa punya, tidak semuanya berjalan seperti yang kita impikan. Itu adalah sebuah realita. Memang di satu sisi kita dapat, tetapi di sisi lain sama sekali kita tidak mendapatkannya. Saudara, saya kira kalau di antara kita ada yang mengalami ini, mau ini dapat, mau itu dapat, Tuhan tuh baik ya, Tuhan tuh baik ya. Saya kira Bapak Ibu Saudara, engkau sedang ada dalam tahap anak-anak rohani. Tapi ketika engkau ada di dalam posisi di sini, engkau dalam tahap dewasa rohani, menuju ke dewasa rohani. Engkau nggak akan masuk dalam tahap ini, Bapak Ibu Saudara, sebelum engkau lulus. Engkau harus lulus dulu secara kerohanian, baru kemudian engkau pasti akan melewati masa ini. Dan masa ini adalah masa yang tidak mudah, karena kecewa, ya, banyak, saudara. Di dalam 1 Korintus 3 ayat yang kedua, susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Kamu itu belum bisa kecewa. Kalau kamu kecewa, kamu ngambek. Kalau kecewa, kamu nggak ke gereja lagi. Kalau kamu kecewa, kamu akan ngatain Tuhan. Kamu belum dapat menerimanya untuk kamu menjadi kecewa. Makanya sekarang kamu ku kasih susu.
karena kamu anak rohani. Di dalam Ibrani 5 ayat 13 dan 14. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara, kalau engkau sedang mengalami apa yang disebut dengan kekecewaan, engkau sedang menuju untuk dibawa menuju kepada kedewasaan rohani. Ya. Jadi itu yang mesti engkau yakini. Tuhan sedang membawa aku ke sana. Aku akan ke sana, ya kecewa. Di mana Tuhan? Aku akan ke sini, ya kecewa. Di mana Tuhan? Saudara, saya yakin ketika Daud membuat mazmur demi mazmurnya, itu adalah keluar dari pengalaman pribadinya. Pujian penyembahan yang dia naikkan ketika dia anak-anak rohani, bahkan pada waktu dia diproses menuju ke dewasa rohani, itu semua tertuang di dalam kitab Mazmur. Dan salah satu Mazmur yang Daud sampaikan, saudara, ketika dia di dalam proses untuk dibawa menuju kepada kedewasaan. Perhatikan di dalam Mazmur 13, saudara. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus. Engkau melupakan aku itu enggak sekali. Engkau terus menerus. Engkau melupakan aku itu bukan sebentar, panjang, kata Daud. Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku? Jadi khawatir, saudara. Lama itu khawatir. Lama itu kecewa. Lama, saudara. Dan bersedih hati sepanjang hari. Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atas aku? Lalu kita lihat bagian Mazmur yang lain, bagaimana Tuhan menolong Daud dan melepaskan dari musuhnya, sementara pada waktu ini musuhnya meninggikan dia di atas Daud. Berapa lama lagi? Berapa lama lagi, saudara? Ini menunjukkan sebuah kondisi yang parah. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan, buatlah mataku percaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Saudara, pada sisi yang lain di dalam Mazmur 22 ayat yang ke-7, Daud ini mengalami juga goncangan harga diri. Dikocok, saudara, harga dirinya itu dikocok, benar. Sampai Daud berkata, aku ini ulat dan bukan orang. Saudara, kalau orang sudah masuk pada kesimpulan seperti ini, itu saya katakan sudah dekat dengan orang sakit jiwa. Betul tidak? Dia manusia kok. Tapi dia tidak bisa lagi melihat dirinya sebagai seorang manusia, tapi sebagai seekor ulat. Saking harga dirinya itu digoncang terus. Celah bagi manusia, dihina oleh banyak orang. Coba kita lihat lagi ya, apa yang ditulis oleh pemazmur ini. Mazmur 143. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Bukan orang yang baru saja mati, saudara. Orang yang sudah lama mati. Berarti Daud ini, pemazmur ini mengalami satu kegelapan yang begitu sangat menyesakkan.
Semangatku lemah lesu dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Waktu aku baby, waktu aku anak, aku dikasih susu. Aku itu teringat waktu itu. Aku merenungkan segala pekerjaanmu. Aku memikirkan perbuatan tanganmu. Oh, mau ini dapat, mau itu dapat. Dapat mujizat, dapat kesembuhan. Aku teringat waktu itu. Sekarang aku nggak dapat. Karena orang untuk menuju kepada kedewasaan itu tidak mudah. Aku menadahkan tanganku kepadamu, jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Jawablah segera ya Tuhan. Sudah habis semangatku. Dengan lain kata, putus asa. Jangan sembunyikan wajahmu terhadap aku sehingga aku seperti mereka yang turun ke dalam liang kubur. Aku ini sudah mau game over. Sudah mau selesai. Saudara, itulah yang terjadi dengan orang-orang yang sedang ada di dalam diproses untuk kedewasaan rohani. Aku ke sana ya kecewa. Aku ke sini ya kecewa. Saudara, kita nggak bisa pungkiri bahwa pengharapan itu ternyata mengecewakan. Namun tema kita hari ini, firman Tuhan menyatakan pengharapan itu tidak mengecewakan. Dari kita kecewa, udah mau mati, putus asa lagi. Tapi saudara, ada kabar baik. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, pengharapan itu tidak mengecewakan. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, bagaimana pengharapan tidak mengecewakan? Padahal aku ini kecewa. Betul ya? Kecewa enggak, saudara? Aku ini kecewa loh. Bagaimana pengharapan itu tidak mengecewakan? Saudara, kuncinya itu pada ayat Roma tadi yang kita baca. Roma pasal 5 tadi. Kita baca kembali ya, ayat 1 dan ayat yang kedua ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Alkitab mengajarkan Bapak Ibu Saudara, mengapa pengharapan kita di dalam Kristus Yesus itu tidak mengecewakan. Karena pengharapan kita, orang percaya, orang yang dewasa rohani, itu ditujukan menerima kemuliaan Allah. Ya, bukan menerima kemuliaan dunia. Oleh sebab itu, pengharapan yang kita tujukan kepada Allah itu pasti tidak mengecewakan. Karena kita tidak mengharapkan kemuliaan dari duniawi, saudara. Kenapa engkau kecewa? Karena yang kau harapkan itu kemuliaan duniawi. Hal-hal materi. Tetapi Alkitab mengajarkan kita harus meletakkan pengharapan kita itu kepada Allah. Kita harus mempersiapkan hati kita untuk menerima kemuliaan dari Allah Bapa itu. Maka pasti pengharapan itu tidak mengecewakan. Kita baca di dalam Matius 16 ayat 21, saudara. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan
dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Engkau tidak akan mengalami penderitaan. Engkau tidak akan dibunuh. Engkau tidak akan mengalami siksaan seperti itu. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia, kemuliaan duniawi. Enyah engkau iblis." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Saudara, dengan jelas di sini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, orientasi hidupnya, pengharapan hidupnya itu bukan diletakkan kepada kemuliaan duniawi, tetapi kepada Allah Bapa. Sedangkan Petrus itu cara berpikirnya adalah kemuliaan duniawi. Tidak ada penderitaan, tidak ada penyiksaan, tidak ada hal-hal seperti itu. Nah, Tuhan Yesus berbeda. Yohanes 8 ayat 50. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya, dia juga yang menghakimi. Yohanes 8 ayat 54, jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, jika aku fokus pada kemuliaan duniawi, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapa yang akan memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata dia adalah Allah kamu." Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa belajar dari nats ini. Ada 2 poin penting berkaitan dengan pengharapan tidak mengecewakan. Yang pertama adalah bukan kita yang memuliakan diri kita, namun Bapa. Kita kecewa karena kita berusaha untuk memuliakan diri kita sendiri melalui hal-hal dunia. Kita tidak mengizinkan Bapa itu yang memuliakan kita. Yang kedua, pengharapan kita yaitu menerima kemuliaan Allah, bukan kemuliaan dunia. Mengapa pengharapan menerima kemuliaan Allah itu tidak mengecewakan? Ya karena Allah itu tidak pernah gagal, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita kan gagal. Kita mau melakukan ini, usaha bisnis ini. Wih, ternyata ada 1 poin yang kurang, sehingga gagal sudah. Tapi Allah itu tidak mungkin gagal. Kita meletakkan pengharapan kita kepada Dia untuk menerima kemuliaan dari Dia. Dia itu tidak akan pernah gagal. Sekali Dia berjanji, Dia pasti akan menepatinya. Tapi kemuliaan Bapa yang kita terima, bukan kemuliaan duniawi, ya saudara. Karena seringkali orang itu mengkaitkan janji Bapa itu dengan kemuliaan duniawi. Enggak. Kemuliaan duniawi ini beda, kemuliaan Bapa ini beda. Ya. Nah, kita letakkan kemuliaan atau pengharapan kita itu kepada Bapa atau kepada duniawi. Kalau kepada Bapa pasti tidak mengecewakan. Yesaya 55 ayat yang ke-11. "Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya." Saudara perhatikan. Tetapi ia akan berhasil melaksanakan apa yang kukehendaki, kata Bapak. Bukan apa yang manusia kehendaki. Bukan apa yang Petrus kehendaki. Setiap minggu kita berdoa
dengan doa Bapa kami. Atau setiap hari, Bapa, biarkanlah semua yang di bumi ini terjadi seperti di surga. Perhatikan saudara, yang terjadi di bumi ini seperti di surga. Jadi yang ada di surga itu kemudian sama dengan yang ada di bumi. Jangan dibalik. Doa Bapa kami bukan biarkan yang di surga itu seperti yang di bumi. Aku maunya apa? Itu Bapak juga iya. Aku maunya begitu, Bapak juga iya. Jangan dibalik, saudara. Ya, yang di bumi ini seperti di surga. Yang Bapak mau apa, saudara, itu yang akan berhasil. Apa karakteristik orang yang menerima kemuliaan Allah, yang memiliki pengharapan tidak mengecewakan? Yang pertama, tunduk, yaitu melakukan kehendak Allah. Yang kedua adalah penyangkalan diri. Yang ketiga adalah rela memikul salib. Kalau itu memang salib yang harus kamu pikul, ya kamu harus pikul. Yang keempat, ikut Yesus atau meneladani Kristus. Ibrani 11 ayat 39-40. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita mereka tidak sampai kepada kesempurnaan. Kira-kira siapa ya orang yang dimaksudkan oleh penulis Ibrani ini? Mungkin saya katakan itu Musa. Selama 40 tahun saudara berjalan di padang gurun, Tuhan itu sudah berjanji, aku akan membawa bangsa ini masuk ke tanah Kanaan. Saudara, detik-detik sebelum masuk ke tanah Kanaan, udah di depan mata, Musa udah melihat itu tanah Kanaan. Gara-gara Musa tidak menghormati Tuhan di tengah-tengah orang Israel, Tuhan berkata, Musa, engkau tidak boleh masuk. Padahal itu sudah berharap selama 40 tahun. Musa itu sudah berharap masuk ke tanah Kanaan 40 tahun, saudara. Bayangkan. Kecewa enggak, saudara? Kecewa enggak, saudara? Tapi hanya karena Musa tidak menghormati kekudusan Tuhan di tengah-tengah orang Israel itu, pada akhirnya yang dia harapkan selama 40 tahun itu hilang dalam sekejap mata. Musa tidak bisa masuk. Namun ingat, Tuhan berkata apa? Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik. Artinya Musa mendapatkan tanah Kanaan surgawi. Dan itu tidak bisa dibandingkan, saudara, dengan tanah kemuliaan duniawi. Yang berikutnya, saudara, Paulus juga mengalami kekecewaan. Paulus tidak bisa menghindari duri dalam daging. Paulus berdoa supaya duri dalam daging ini diambil. Tetapi jawab Tuhan apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, justru di dalam kondisi seperti itu, kuasa Tuhan itu sempurna bekerja di dalam Paulus. Kristus pun juga, saudara. Di Taman Getsemani dia berdoa kepada Tuhan, Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau dapat melakukan segala perkara, Engkau bisa membuat semuanya.
biarlah cawan ini lalu daripada. Kecewa enggak, saudara? Kecewa. Namun menariknya adalah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu bekerja di balik setiap rasa kecewa, rasa kepedihan, penderitaan, kesulitan. Di dalam Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Kristus kemudian dia mengalami kemat salib itu, dan dia kemudian dibangkitkan pada hari yang ketiga, dan Allah Bapa mengaruniakan nama di atas segala nama kepada Kristus. Saudara, kemuliaannya itu gak bisa dibandingkan lagi dengan kekecewaannya itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari sini kita bisa belajar. Hari ini mungkin engkau kecewa. Hari ini engkau mungkin menderita. Namun ingat janji Tuhan. Janji Tuhan ketika kemuliaan Bapa itu diberikan kepadamu, engkau tidak bisa bandingkan lagi dengan penderitaanmu. Itu janji Tuhan. Ya, perhatikan. Kalau engkau meletakkan pengharapanmu kepada kemuliaan Bapa, ya. Tapi kalau kamu meletakkan kemuliaanmu kepada duniawi, kamu pasti kecewa. Tapi kalau kamu meletakkan kemuliaanmu kepada Bapa, penderitaanmu, kekecewaanmu yang engkau alami sekarang, itu tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kamu terima. Jadi Musa tidak kecewa lagi, Paulus juga tidak kecewa lagi. Kristus sebagai manusia yang pada waktu itu saya katakan tentunya dia kecewa, tidak kecewa lagi, saudara. Karena kemuliaan Bapa itu telah dinyatakan kepada mereka. Yesaya 54 ayat yang keempat. Janganlah takut sebab engkau tidak akan mendapat malu. Janganlah merasa malu sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu, melupakan kecewamu, melupakan penderitaanmu, melupakan semua aibmu. Tidak akan lagi mengingat aib kejandaanmu. Karena apa? Kemuliaan Bapa itu sudah dinyatakan kepadamu. Sebagai ayat penutup, di dalam Roma 8 ayat 17, firman Tuhan berkata, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Perhatikan, bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Wow, Bapak Ibu Saudara. Jadi bagaimana Kristus dimuliakan oleh Allah Bapa, kita pun akan menerima warisan yang sama. Kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Oleh sebab itu kita tidak heran, Alkitab mengatakan pengharapan itu tidak mengecewakan. Jadi sekarang bagaimana Pak Robi saya menghadapi situasi saya yang kecewa. Yakini Bapak Ibu Saudara bahwa semua yang aku alami hari ini tidak bisa dibanding dengan kemuliaan yang akan aku terima kelak. Katakan itu kepadamu, kepada dirimu sendiri, itu tidak bisa dibandingkan. Amin.
Tapi Pak Robi sakit loh Pak Robi. Bisnis ini gagal. Kerjain ini tidak tercapai. Itu aduh sakit. Saudara, tanamkan di dalam hatimu bahwa pengharapanmu adalah kepada kemuliaan dari Bapa. Yakinkan di dalam dirimu bahwa apa yang kau alami hari ini tidak bisa dibanding dengan apa yang akan engkau terima kelak. Yakinkan. Oleh sebab itu, pikul salibmu. Ya, kalau itu memang salib yang harus engkau pikul. Pikul salibmu. Menyangkal diri, tetap meneladani Tuhan Yesus Kristus, dan tunduk kepada kehendak Allah Bapa. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berterima kasih untuk berkat dan kemurahan-Mu pada pagi hari ini. Kami belajar bagaimana di tengah-tengah situasi kekecewaan yang kami alami, untuk kami tetap berpengharapan di dalam Engkau. Karena kami tahu Engkau tidak akan pernah gagal. Engkau Tuhan yang akan memberikan kemuliaan-Mu itu kepada kami di dalam Yesus Kristus. Tolong kami untuk kami tetap setia. Tolong kami untuk kami tunduk kepadamu. Tolong kami untuk kami bisa memikul salib kami. Tolong kami untuk kami bisa menyangkal diri kami sendiri. Berkati jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Mungkin mereka telah lama merasa bahwa Engkau jauh. Tapi biarkanlah pada pagi hari ini mereka menjadi rela untuk mengikuti proses yang Engkau izinkan. Tuhan berkatilah jemaat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.